Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadira Kania Maharani dengan akhiran NIM 1137. Saya Diani Kesujen dengan akhiran NIM 1010. Saya Nizila Irjani Putri dengan akhiran NIM 1032. Saya Mariza Ayu Farina dengan akhiran NIM 1023. Saya Puspitari Kartamia akhiran NIM 1130. Saya Andini Frekatus Soreha dengan akhiran NIM 1102. Saya Siti Nurul Rahma dengan akhiran NIM 1005. Saya Dilaja Tunawati dengan akhiran NIM 1108. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang keputusan Bupati Morowali. Jadi dari identitas pihak terkait, PT Watu Kencana merupakan badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Medan yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Waktu Kencana nomor 7 tanggal 26 Februari 2004. Sedangkan yang tergugat yaitu Bupati Morowali Utara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bawe, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Detail tindakannya yaitu bahwa Bupati Morowali Utara selaku pejabat tata usaha negara pada tahun 2016 dibebankan untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pada saat serah terima dokumen perizinan bidang pertambangan mineral dan batu bara oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang termuat dalam berita acara nomor 540 tanggal 12 April 2016, dokumen usaha pertambangan PT Watu Kencana tidak diikut sertakan. Informasi tentang dokumen keputusan Bupati Morowali nomor 540 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012 tidak diserahkan oleh Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Diketahui oleh PT Watu Kencana bermula ketika Direktur PT Watu Kencana mengakses informasi Minerba Data Indonesia pada tanggal 14 April 2022, di mana tidak terdapat data IUP milik PT Watu Kencana sehingga tanggal 21 April 2022 PT Watu Kencana melalui direkturnya mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jalan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, untuk mendapatkan kejelasan informasi. Pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui salah satu staf database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan agar penggugat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi. Hal itu dikarenakan tidak terdapat data milik penggugat yang dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan kepada Jeffrey selaku staf PT Watu Kencana yang diterima langsung di Dinas Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 25 Mei 2022. Adapun isi surat tersebut yaitu perihal menanggapi permohonan informasi PT Watu Kencana yang menyatakan bahwa dokumen PT Watu Kencana berupa keputusan bruto Bupati Morowali nomor 540 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Watu Kencana pada tanggal 29 Oktober 2012 tidak diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Dalam hal ini tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana berita acara penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan minerba oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya ada objek sengketa dalam gugatan ini, yaitu tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Watu Kencana berupa
keputusan Bupati Morowali tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Penggugat menyerahkan surat gugatan tertanggal 9 Juni 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juli 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2022. Perlu diketahui dalam perkara Akuo Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak bertindak atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sehingga akibat tindakan tidak bertindak menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tergugat Bupati Morowali Utara tidak bertindak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan operasi produksi PT Watu Kencana, maka atas tindakan tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana hasil rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 pada bagian huruf E rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf C Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Akibat dari tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara menimbulkan kerugian bagi penggugat yakni sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha diakibatkan tindakan tergugat sebagaimana yang sesuai dengan objek sengketa. Berikutnya yaitu proses peradilan. Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu PT Watu Kencana pada tanggal 9 Juni 2022, penggugat mendaftarkan tergugat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di Palu. Pengajuan gugatan ini dilakukan dengan telah melewati waktu tenggang pada pengajuan gugatan dari tenggang waktu yang sudah tertera yaitu 90 hari. Gugatan dari penggugat telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berisi tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Maka Pengadilan Tata Usaha berhak dalam memeriksa perkara atau sengketa tersebut. Pada penyelesaian sengketa ini, tergugat Bupati Morowali Utara memiliki kewajiban dalam melaksanakan perintah pada pasal 404 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun pada saat itu tergugat tidak melaksanakannya karena perintah tersebut timbul dan terjadilah hubungan hukum atau sengketa antara kedua belah pihak. Seharusnya perintah yang harus dilakukan oleh tergugat memiliki kewajiban dalam menyerahkan dokumen PT Watu Kencana kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan juga memiliki perintah dalam berita mengenai acara penyerahan dokumen. Selanjutnya adalah upaya banding atau kasasi. Pada tanggal 21 Juni 2022, penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah menyampaikan 34 bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat. Dalam membuktikan dalil bantahannya, tergugat dalam persidangan menyampaikan 8 bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat. Dalam menguatkan dalil bantahannya, tergugat menyiapkan sebanyak 2 saksi. Pihak tergugat dan penggugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan elektronik pada tanggal 15 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Yang terakhir, proses pengadilan yaitu putusan akhir atau pelaksanaan putusan.
penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah, berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku penjabat pemerintahan memiliki wewenang atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum para hakim, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal tindakan tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Watu Kencana. Eksepsi tergugat tidak terima dan mengabulkan gugatan dari penggugat. Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 mengenai bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal tindakan tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Watu Kencana berupa keputusan Bupati Morowali kepada PT Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT Watu Kencana berupa keputusan Bupati Morowali tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 280 juta. Baik teman-teman, apa ada yang ditanyakan atau yang akan didiskusikan? Ada atau tidak ada? Baik, Saya Ada tanah. Silakan Mas Adi. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam